Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Di sini wajah-wajah itu kelihatan senang semua ya, cerah-cerah semua. Berarti semangat untuk ikut layanan ini, tak? Semangat, Pak. Sebelumnya Bapak mau bertanya, semua teman-temannya hadir kan? Tidak ada yang sakit? Ada sakit. Ada berapa? Satu orang. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mungkin sebelum kita mulai kegiatan kita harus breaking dulu ya supaya semangat. Jadi breakingnya itu namanya tepuk 1, 2, 3. Kalau Bapak bilang 1, tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang 2, tepuk 2 kali. Tapi kalau Bapak bilang 3, tepuk 1 kali, tepuk meja 2 kali. Oke? Pak minta? Oke. Siap? 1, 2, 3. 3. Oke. 2. 3. 1. 3. Oke. Konsentrasi semua. Sebelumnya Bapak mau minta kalian konsentrasi karena saya akan memberikan satu permainan yang lumayan mengecoh otak. Jadi nama permainan itu tebak warna kata. Jadi kalian itu menyebutkan warna kata. Ingat ya, kata kuncinya warna kata. Oke. Oke, siap semua? Baik, mulai ya. 1. Ingatnya warna kata. Sebut warna kata. Warna kata. 1, 2, 3. Lagi. Putih. Lagi. Biru. Lagi. Oke, ada satu salah. Lagi. Putih. Cepat tanah, langsung cepat. Ungu. Biru. Biru. Hitam. Habis. Terus lagi. Ayo habis. Nah, terus. Oke. Guna sadar jika ada tadi daftar di sini. Ada tadi perhatikan daftar di sini. Apa daftarnya? Tidak ada toh? Tidak ada yang sadar toh? Nah. Yang mana? Nah, ini daftarnya. Ya ini. Toh, ada itu toh tadi. Mana? Nggak diperhatikan toh? Itu wajar teman-teman. Kenapa kita tidak perhatikan? Karena otak kita itu memang tidak didesain untuk fokus kepada dua hal sekaligus. Jadi dia tidak bisa multitasking. Yes. Mana minta tadi? Ini. Nah, intinya otak kita itu memang tidak didesain untuk multitasking. Nah, kenapa tidak bisa untuk multitasking? Hasilnya tadi, buktinya kita tidak memperhatikan tadi daftar di sini toh. Lebih fokus kepada ini tadi, warna. Nah, inilah realitasnya kita teman-teman. Banyak kita yang niatnya mau belajar tapi tetap buka HP. Sehingga apa hasilnya? Tidak fokus mau belajar toh. Lebih fokus ke notif, lebih fokus ke scroll. Tidak ada yang pahami materinya. Jadi ini teman-teman, desain message itu berpengaruh terhadap bagaimana otak kita itu terhipnotis dengan waktu kita bermain HP. Jadi banyak yang misalnya awalnya niatnya mau scroll 5 menit, bablas sampai 1 jam. Akhirnya apa? Banyak yang waktu terbuang sehingga menyebabkan lelah mental. Ya, kelelahan mental itu membuat energi kita habis teman-teman. Nah, sehingga pas niat tak mau belajar tidak bisa fokus karena habis energinya. Nah, disinilah belajar cerdas itu penting teman-teman. Nah, belajar cerdas itu bukan seberapa lama kita belajar, bukan seberapa lama kita membaca, bukan seberapa banyak kita membaca, tapi bagaimana kita bisa mempertahankan fokus kita teman-teman. Nah, untuk apa? Untuk menghadapi tantangan di era digital ini yang banyak distraksinya. Nah,
Belajar cerdas juga itu menekankan pentingnya kontrol diri teman-teman. Di mana kalian itu mampu untuk menghindari distraksi, kalian mampu mengontrol diri kalian supaya tidak mudah terdistraksi teman-teman. Oke, belajar cerdas itu sama dengan regulasi diri. Nah, regulasi diri itu kemampuan sadar untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Orang dengan regulasi diri yang baik, pasti dia mampu menghindari distraksi, pasti dia mampu mengendalikan dirinya menjauhkan diri dari distraksi. Nah, regulasi diri itu bukanlah bakat teman-teman, tapi kemampuan yang bisa dipelajari oleh semua orang. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Nah, regulasi diri ada 3 tahap teman-teman. Dimulai dari merencanakan, di mana kita itu merencanakan apa yang akan kita lakukan dulu teman-teman. Jangan lari kosong saja, tapi harus direncanakan dulu. Misalnya hari ini target belajar saya ini sekian. Nah, kemudian dalam proses belajar itu kita harus memantau apakah kita sudah mampu menghindari distraksi, apakah kita sudah memahami materi itu. Jadi dalam memantau itu, disinilah kontrol diri itu bekerja teman-teman. Nah, kemudian ada mengevaluasi. Di sini kita merefleksikan apakah apa yang sudah kita pelajari kita benar-benar paham atau tidak. Oke. Sebelumnya Bapak akan membagikan LKPD-nya. Nah, LKPD ini akan kalian kerjakan selama proses layanan berlangsung ya. Nah, apa pentingnya regulasi diri? Ini dia. Regulasi diri itu akan berpengaruh kepada hasil akademiknya teman-teman. Nah, hasil akademik yang bagus akan menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi. Nah, sehingga dari kombinasi kedua ini akan membuat kalian teman-teman itu tidak rentan terhadap kecemasan, tidak mudah stres karena semua sudah terencana dengan baik. Oke. Selanjutnya, nah, ini adalah materi yang kedua yaitu manajemen waktu. Saya rasa sudah paham semua apa itu manajemen waktu. Jadi intinya waktu kita semua itu 24 jam, toh hanya membedakan adalah bagaimana kita membaginya, bagaimana kita menyesuaikannya. Nah, dalam manajemen waktu ini ada 2 teknik yang akan Bapak berikan kepada kalian. Mungkin ada yang sudah bisa mengetahui apa kira-kira teknik manajemen waktunya. Yang pertama adalah, nah ini dia, Pomodoro. Belajar 20 menit istirahat. Nah, saudara sudah mulai paham di apa itu Pomodoro. Nah, prinsipnya itu kita belajar 20 menit, tapi istirahat 5 menit. Istirahatnya jangan main HP karena kalian main HP 5 menit itu sama saja kalian kehilangan waktu untuk fokus selama 20 menit teman-teman. Karena apa? Karena otak kalian itu butuh waktu lagi untuk mengumpulkan fokusnya kalian. Nah, sehingga lakukan kegiatan lain selain bermain HP teman-teman. Bisa dengan dengar musik, bisa jalan-jalan sebentar, atau bisa juga relaksasi teman-teman. Supaya otak kalian itu lebih rileks, tidak bertumpuk beban kognitifnya. Kemudian teknik yang kedua itu ini dia. Ada matriks Eisenhower. Apa itu? Jadi inilah teknik untuk mengklasifikasikan tugas kita mulai dari ini, mendesak dan penting. Kemudian di kuadran kedua ada tidak mendesak tapi penting. Kemudian ada tidak penting tapi mendesak. Kemudian yang terakhir adalah tidak mendesak dan tidak penting. Apa contohnya kira-kira ini? Mendesak tapi penting. Tugas sekolah toh? Nah, misalnya tugas samping misalnya harus dikumpul besok, berarti ini penting dan mendesak. Kalau ini tidak mendesak tapi penting. Tugas apa kira-kira? Belajar toh, belajar materi. Ya, belajar materi minggu depan, toh. Kalau ini apa? Tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak. Apa kira-kira? Balas chat penting tidak? Tidak. Tidak toh, tapi tidak mendesak tidak? Mendesak. Tapi ini tidak mendesak tidak penting apa kira-kira contohnya? Scroll. Hiburan. Nanti itu hiburan sudah dilewati ini toh. Okay. Next, ini ada
kegiatan, silakan teman-teman kerjakan di RPL-nya. Oke? Pak. Baik, sudah selesai semua. Sudah. Silakan teman-teman siapkan konsentrasinya karena Bapak akan menampilkan sebuah teks atau sebuah paragraf yang berisi sebuah fakta unik atau sebuah informasi unik. Nah, informasi itu akan membersamai kita dalam materi untuk kedepannya. Jadi, mohon teman-teman untuk memahami materi itu baik-baik ya. Nah, silakan dibaca. Nah, sekarang coba kalian pahami teks ini baik-baik. Ingat semua informasi-informasi pentingnya ya. Oke, next. Nah, coba kalian hafalkan kalimat ini. Hafalkan saya, hafalkan. Dalam hati mungkin ulang-ulang terus. Udah hafal? Oke. Nah, teknik menghafal itu disebut dengan teknik rehearsal teman-teman. Di mana kita itu mengulang-ulang sebuah materi. Tapi materi itu hanya tersimpan di memori jangka pendek sehingga teknik ini tuh cukup rapuh dan mudah dilupakan. Nah, teknik ini adalah teknik yang paling dasar dalam mempelajari semua informasi baru, teman-teman. Nah, untuk memahami materi lebih jauh, maka kita harus mengenalkan ke teknik yang berikutnya, yaitu elaborasi. Elaborasi itu apa? Elaborasi itu bisa berupa menganalogikan informasi baru ke dalam informasi yang sudah kita pahami sebelumnya. Jadi misalnya, oh ini informasi ini sebenarnya hampir sama dengan ini, toh. Nah, atau bisa juga kita memparafraskan informasi tersebut, kita membahasakan kalimat kita sendiri. Nah, sekarang coba, ada yang masih ingat kalimat sebelumnya? Banyak yang mulai lupa toh? Nah, itulah kekurangannya teknik rehearsal teman-teman. Dia mudah dilupakan. Nah, ini adalah teknik yang berikutnya, yaitu mengorganisasikan informasi, di mana kita mengkonsepkan informasi tersebut ke dalam suatu misalnya peta konsep. Nah, jadi dari peta konsep itu kita hanya menuliskan kata kunci saja, tapi dari kata kunci itu kita sudah bisa langsung mengingat detail informasinya, teman-teman. Oke, next. Nah, apa pentingnya mempelajari semua ini? Nah, informasi yang sudah terstruktur itu akan lebih mudah diingat oleh otak, teman-teman. Sehingga dengan bantuan ini, dengan bantuan kata konsep, dengan hanya mengingat sedikit informasi saja, kita sudah bisa langsung mengingat semua detail informasi tersebut. Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu teknik belajar metakognitif. Karena namanya ini. Nah, intinya belajar metakognitif itu adalah teknik belajar tentang cara berpikir. Jadi kita belajar dan memahami apa yang kita pikirkan, atau kita belajar bagaimana cara kita berpikir, teman-teman. Misalnya kita menguji diri kita, apakah kita sudah benar-benar paham dengan materi itu, bisakah kita menjelaskannya. Itu adalah teknik belajar metakognitif. Tujuannya supaya kita tidak terjebak dalam ini, karena banyak orang yang terjebak dalam ilusi paham, di mana baru belajar sedikit sudah merasa paham, itu pasti tanya tidak ada yang tahu. Nah, itulah pentingnya belajar metakognitif. Kita menguji diri kita sendiri, apakah kita sudah benar-benar paham. Makanya ini ada 4 langkah dalam belajar metakognitif. Pertama yaitu kita merangkum dulu materi. Nah, kemudian setelah merangkum materi itu kita uji diri kita sendiri. Misalnya dengan menjawab soal misalnya, baru kita lihat, cari kesalahannya, di mana saja kita salah dari materi itu. Nah, dari kesalahan itu kita refleksikan, teman-teman. Oh, apa yang harus saya perbaiki supaya saya paham di materi ini, misalnya begitu ya. Oke. Nah, silakan teman-teman buat di LKPD-nya itu peta konsep dari informasi tadi tentang fakta unik koala. Kemudian teman-teman, oke sudah ya. Tepuk tangan dulu untuk yang sudah mengerjakan. Oke. Nah, ujung-ujungnya semua materi ini akan bermuara kepada 3 indikator ini, teman-teman. Di mana teman-teman mampu memparafrasekan materi yang sudah teman-teman pelajari dengan bahasa teman-teman sendiri, serta kalian mampu membuat struktur belajar sendiri, atau kalian juga mampu menghancurkan ilusi paham tadi, di mana baru belajar sedikit sudah merasa paham nih. Mohon untuk perhatiannya lagi karena Bapak akan memutar sebuah video tentang kesenangan instan atau instant gratification. Oke, jadi video tadi itu berisi tentang penjelasan bagaimana distraksi itu menyebabkan
prokrastinasi kan? Nah, coba teman-teman refleksikan 3 pertanyaan ini. Sudah? Oke. Lanjut ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi prokrastinasi? Dengan ini, kontrol diri teman-teman. Kontrol diri tidak jauh dari yang namanya regulasi diri. Nah, di mana kita meregulasikan diri kita dengan melatih keputusan yang rasional, di mana kita belajar memprioritaskan mana yang keputusan yang bagus untuk kita ambil. Misalnya, kayaknya kalau saya main HP sekarang itu tidak akan selesai tugasku, misalnya itu kan keputusan yang rasional toh. Jadi kita memprioritaskan dulu mengerjakan tugas. Oke, lanjut. Nah, ini adalah satu teknik yang bisa teman-teman lakukan supaya tidak terjebak dalam prokrastinasi, di mana kalian memecah-mecah tugas menjadi bagian-bagian kecil. Oke, itu ya. Selesai materi kita sudah habis. Apakah semuanya sudah paham dengan materi kita? Bapak minta kalian merefleksikan semua materi yang kita pelajari, kemudian mengumpulkan evaluasi yang sudah dikerjakan. Oke? Baik. Selesai sudah sekian pertemuan kita untuk hari ini. Sekali Bapak berterima kasih kepada kalian semua karena telah mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.